Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia hanya gadis sederhana berusia 20 tahun, merantau ke negeri orang demi harapan hidup yang lebih baik. Tak disangka, sang majikan yang awalnya penuh perhatian, justru memintanya menjadi istri. Ia sempat percaya ini adalah takdir indah yang dikirim Tuhan. Namun kenyataan perlahan membuka sisi kelam dari cinta yang terlalu cepat. Hidupnya berubah sejak hari itu dari harapan menjadi kebingungan, lalu sunyi yang menyesakkan. Ia terjebak dalam rumah mewah, tapi hatinya merasa terpenjara. Tak ada jalan pulang, tak ada tempat bercerita. Tapi mengapa semua cinta yang datang begitu cepat? Justru terasa seperti jebakan. Selamat datang di channel 21 Story, tempat di mana setiap kisah punya makna, setiap cerita menyimpan hikmah, dan setiap drama kehidupan mengajarkan kita tentang cinta, sabar, dan iman. Di sini, kita akan menyelami kisah-kisah yang mungkin sederhana, tapi syarat pesan dan pelajaran hidup. Sebelum lanjut, mari kita ramaikan kolom komentar dengan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga setiap sholawat yang kita kirim jadi cahaya dalam hidup kita. Amin ya robbal alamin. Rani baru berusia 20 tahun ketika ia memutuskan meninggalkan desanya di pinggiran Jawa Tengah untuk merantau ke negeri orang. Bukan karena ia ingin hidup mewah, bukan pula karena ia tergoda janji-janji muluk. Keputusannya itu lahir dari keprihatinan yang dalam. Ayahnya sudah lama tidak bekerja karena sakit di punggung. Sedangkan ibunya hanya penjual gorengan yang penghasilannya tak cukup untuk menutupi kebutuhan rumah tangga. Rani juga punya 2 adik yang masih sekolah. Ia merasa, jika bukan dia yang berkorban, lalu siapa lagi? Saat tetangganya mengenalkan agen penyalur kerja ke luar negeri, Rani langsung tertarik, katanya. Bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Kamboja bisa menghasilkan uang cukup banyak. Bahkan dalam waktu singkat, Rani tahu tak semua cerita tentang kerja di luar negeri berakhir indah, tapi pikirannya saat itu hanya satu. Bagaimana caranya agar dapur di rumahnya tetap mengepul? Ia tak banyak tanya, hanya mengikuti alur yang disiapkan agen. Dalam 2 minggu, paspor dan tiket sudah di tangannya. Ia berpamitan kepada ibunya dengan pelukan yang lama, disertai linangan air mata yang tak bisa dibendung. "Doakan Rani kuat, Bu," bisiknya sambil menggenggam tangan ibunya erat. Sesampainya di Phnom Penh, ibu kota Kamboja, Rani dijemput seorang pria paruh baya yang memperkenalkan diri sebagai sopir dari keluarga majikannya. Suasana kota begitu berbeda dengan kampung halamannya. Gedung-gedung menjulang tinggi, jalanan ramai, dan semua orang berbicara dalam bahasa asing yang tak ia pahami. Namun Rani tetap tersenyum, menatap keluar jendela mobil dengan harapan bahwa hidup barunya akan membawa perubahan. Rumah tempat Rani bekerja ternyata sangat besar, seperti rumah-rumah dalam film yang pernah ia tonton di televisi. Halamannya luas, dindingnya putih bersih, dan dipenuhi bunga warna-warni. Disinilah Rani pertama kali bertemu dengan majikannya, seorang pria Kamboja bernama Vito. Penampilannya rapi, suaranya tenang, dan ia menyambut Rani dengan ramah. "Kamu bisa tinggal di sini, anggap ini rumah sendiri," katanya dengan bahasa Inggris sederhana yang dibantu penerjemah. Dalam beberapa hari pertama, Rani merasa cukup betah. Pekerjaannya tidak terlalu berat, ia hanya diminta membersihkan rumah, merapikan ruang kerja majikannya, dan kadang membantu memasak. Ia tidak sendirian, ada satu pembantu lain yang lebih tua, yang membantu mengajarinya hal-hal dasar. Namun, yang membuat Rani heran, Vito kerap memperhatikannya. Setiap pagi saat ia menyapu taman, pria itu berdiri dari kejauhan, memandangi dirinya sambil tersenyum. Ia juga beberapa kali mengajak Rani berbicara, menanyakan asal-usul, keluarga, dan apa cita-citanya. "Saya hanya ingin bisa membahagiakan orang tua saya," jawab Rani, polos dan jujur. Hari-hari berikutnya terasa seperti mimpi. Vito mulai memberikan perhatian yang tak biasa. Suatu malam, ia membawakan Rani sebotol parfum mahal dari luar kota. "Kamu wangi seperti bunga," ujarnya sambil menyerahkan kotak kecil itu. Rani tak tahu harus berkata apa. Ia hanya menunduk, pipinya memerah. Belum pernah ada pria sebaik dan semewah itu memperlakukannya seperti perempuan istimewa. Bahkan di desanya, ia selalu dianggap biasa saja, bahkan sering diremehkan. Seminggu kemudian, Vito datang membawa gaun cantik berwarna ungu muda. Ia menyuruh Rani mencobanya. Awalnya Rani menolak, tapi Vito berkata dengan lembut, "Aku hanya ingin melihatmu bahagia, entah kenapa." Kata-kata itu membuat hati Rani hangat.
Sejak kecil, ia tak pernah merasa dianggap istimewa. Perhatian dari Vito perlahan-lahan membuatnya percaya bahwa mungkin inilah cinta yang sesungguhnya. Namun di dalam hati kecilnya, Rani masih menyimpan keraguan. Bagaimana mungkin majikannya yang terpandang, kaya, dan terdidik itu bisa jatuh hati pada pembantu sepertinya? Tapi Vito selalu bisa menenangkan hatinya. Ia berkata, "Aku tidak peduli masa lalumu. Yang penting adalah masa depan kita." Kalimat itu terpatri dalam benak Rani. Untuk pertama kalinya, ia merasa dihargai. Ia merasa hidupnya yang sederhana mulai berubah arah. Rani mulai bertanya-tanya dalam hati. Apakah semua ini nyata, atau hanya sebuah ujian dalam bentuk harapan? Hari-hari berlalu, dan perhatian Vito pada Rani semakin tak biasa. Setiap pagi, pria itu menyapa Rani lebih dulu. Kadang membawakan sarapan kecil untuknya. Kadang hanya berdiri di dekat taman, memuji cara Rani merawat bunga. Semua perlakuan itu membuat Rani bingung, tapi juga diam-diam membuat hatinya bergetar. Ia merasa dihargai, disayangi, dan yang paling penting, diperhatikan. Pada suatu sore yang sejuk, Vito mengajak Rani berbicara di gazebo belakang rumah. Ia terlihat berbeda, lebih serius dari biasanya. Dengan suara pelan, Vito mengutarakan isi hatinya. "Rani, aku sudah lama memperhatikanmu. Aku merasa nyaman saat bersamamu. Aku ingin kamu jadi pendamping hidupku." Ronnie Turkjit. Ia menatap wajah pria itu dengan mata membesar. Ia tak tahu harus menjawab apa. Pertanyaan itu seperti datang dari dunia lain terlalu jauh, dari realita hidup yang selama ini ia kenal. "Jangan takut," lanjut Vito sambil tersenyum. "Aku tahu ini mendadak, tapi aku tidak main-main. Aku ingin kita menikah." Ronnie menandok. Dalam pikirannya, berjuta pertanyaan berkecamuk. Bagaimana dengan keluarganya di kampung? Apa kata orang-orang? Apakah ini keputusan yang tepat? Tapi di sisi lain, ia melihat kesempatan yang belum tentu datang dua kali. Kesempatan untuk hidup lebih layak, untuk keluar dari lingkaran kemiskinan, dan mungkin untuk merasa dicintai. Beberapa hari kemudian, mereka menikah dalam sebuah upacara sederhana di rumah itu. Hanya beberapa kerabat Vito yang datang. Tidak ada keluarga Rani yang hadir. Karena jarak dan kondisi membuatnya tak mungkin memberi kabar, Rani mengenakan gaun putih yang dipilihkan langsung oleh Vito. Ia terlihat cantik. Bahkan dirinya sendiri hampir tak mengenali bayangan di cermin. Dalam hati, ia berharap pernikahan ini akan membuka babak baru yang lebih baik dalam hidupnya. Awal pernikahan terasa seperti mimpi. Vito memperlakukan Rani dengan penuh kasih. Sayang, ia memanggil Rani dengan sebutan lembut, membelikannya baju baru, dan bahkan menyuruhnya berhenti bekerja sebagai pembantu. "Sekarang kamu istri saya. Tugasmu hanya bahagia," katanya suatu pagi. Rani tersenyum malu, tapi juga senang. Ia mulai percaya bahwa hidupnya benar-benar berubah. Ia punya kamar sendiri, makanan enak setiap hari, dan suami yang selalu ada di sisinya. Namun, seiring waktu, ada hal-hal kecil yang mulai terasa berbeda. Rani merasa rumah itu semakin sunyi. Ia tak lagi diperbolehkan keluar rumah tanpa izin. Ponselnya yang dulu bebas dipakai, kini harus disimpan di lemari. Ketika ia bertanya, Vito hanya menjawab dengan nada datar. "Aku tidak ingin ada yang mengganggumu." Kalimat itu terdengar manis, tapi juga membuat Rani sedikit tidak nyaman. Satu demi satu, kebebasan kecil yang dulu dimiliki Rani mulai hilang. Ia tidak lagi bisa menghubungi keluarganya seperti dulu. Surat yang pernah ditulisnya untuk ibu tak pernah sampai. Ia mencoba mengutarakan keinginannya untuk menelepon rumah, tapi Vito selalu menunda dengan alasan sibuk, atau "nanti saja, kamu sudah di sini, aku saja cukup untukmu," kata Vito dengan senyum yang sulit ditebak. Rani mencoba memahami. Ia terus meyakinkan dirinya bahwa semua ini demi kebaikan. Tapi dalam hati keselnya, ia mulai merasa sendiri. Kamar yang dulu hangat terasa sunyi, ruang makan yang dulu dipenuhi canda, kini hanya diisi suara sendok dan piring. Ia rindu ibunya, rindu suara ayam berkokok di pagi hari, rindu suara adiknya yang selalu merengek minta uang jajan. Namun yang paling membuat hatinya gamang adalah perubahan sikap Vito. Pria itu kini lebih banyak diam, tatapan matanya sulit ditebak. Ia tak lagi sering memuji atau membawakan kejutan seperti dulu. Rani tahu, cinta tak selalu berbunga-bunga, tapi ia tak menyangka bahwa ketenangan bisa berubah menjadi keraguan dalam waktu singkat. Sore itu, Rani duduk di dekat jendela, menatap langit yang perlahan berubah jingga. Ia mengingat kembali percakapan terakhirnya dengan ibu. Saat ia pamit berangkat, "Kalau kamu lelah,
pulang saja nak, jangan terlalu lama jauh dari hati ibu. Kata-kata itu kini bergema di pikirannya. Tapi bagaimana ia bisa pulang? Jika bahkan untuk mengirim kabar pun, ia tak diberi ruang. Hari-hari berlalu, dan perasaan Rani semakin tak menentu. Ia mencoba tetap tersenyum, menyibukkan diri dengan merapikan rumah, menanam bunga di pot kecil, atau sekadar menyeduh teh untuk dirinya sendiri. Tapi hati kecilnya terus gelisah. Ia merasa seperti burung dalam sangkar indah luar tampak mewah, tapi di dalam terasa hampa. Tak ada suara ibu, tak ada kabar dari kampung, dan tak ada lagi cerita ceria dari Vito seperti di awal pernikahan. Suatu pagi, Rani memberanikan diri untuk bertanya, "Bolehkah aku menghubungi ibuku sebentar saja?" Ia menatap suaminya penuh harap. Tapi Vito hanya diam sejenak, lalu berkata pelan, "Nanti saja, hari ini aku banyak pekerjaan." Rani menunduk, tidak ingin memperpanjang percakapan. Tapi dalam hatinya, ada sesuatu yang perlahan retak. Ia tidak marah, ia hanya bingung, kenapa seseorang yang dulu sangat lembut, kini terasa begitu jauh. Beberapa hari kemudian, Rani mencoba mengirim surat lewat seorang petugas pengantar barang yang biasa datang ke rumah. Surat itu berisi pesan singkat untuk ibunya, hanya menanyakan kabar dan mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja. Tapi keesokan harinya, surat itu kembali ke tangannya. Dengan amplop yang sudah terbuka, tak ada sepatah kata pun dari Vito. Hanya tatapan sejenak yang membuat Rani mengerti. Ia tidak diizinkan berkomunikasi keluar rumah. Sejak itu, rasa sepi, yang dulu hanya samar, kini berubah menjadi nyata. Rani mulai sering duduk di tepi jendela, memandangi halaman yang dulu terasa luas, kini terlihat seperti dinding pembatas. Ia mulai kehilangan semangat, makanan yang dulu ia nikmati, kini hanya disentuh sedikit. Ia mencoba menulis di buku kecil, menumpahkan isi hati dalam kata-kata. Karena hanya itu yang bisa diajak bicara tanpa takut. Dalam tulisannya, Rani mengungkapkan rindunya pada keluarga, kerinduannya pada suara hujan di kampung, dan rasa hampa yang tak bisa dijelaskan. Pada suatu sore yang lembut, langit mulai mendung, dan angin berhembus pelan dari celah jendela. Rani kembali duduk sambil memegang buku catatannya. Ia menulis, "Aku tidak tahu apakah aku sedang bermimpi atau sedang terjebak di dalamnya. Aku hanya ingin bicara dengan ibu. Mendengar suaranya saja sudah cukup, tapi bahkan itu pun rasanya sulit sekali." Tak lama kemudian, Vito pulang lebih awal. Biasanya ia langsung masuk ke ruang kerjanya atau menonton televisi. Tapi kali ini ia duduk di dekat Rani. Suasananya hening. Vito menatap langit yang mulai berwarna abu-abu, lalu berkata, "Kamu kelihatan sedih." Rani hanya mengangguk pelan. Ia ingin berkata jujur, ingin bicara soal rindu dan sepinya. Tapi ia tak ingin menyakiti hati suaminya. "Kadang aku rindu rumah," kata Rani akhirnya. "Bukan karena aku tidak senang di sini. Hanya saja, aku kangen suara ibu." Vito mengangguk, tapi tak berkata apa-apa. Ia hanya berdiri, lalu berjalan ke ruang dalam, meninggalkan Rani sendirian bersama angin dan suara dedaunan yang bergesekan. Malam itu, Rani tidur dengan perasaan yang sulit dijelaskan. Ada rasa lega karena berhasil bicara, tapi juga ada kesedihan karena tak ada balasan. Ia memeluk bantalnya erat-erat, seolah memeluk seseorang yang jauh di sana. Ia terbayang wajah ibunya, ayahnya yang pendiam, dan adik-adiknya yang mungkin sedang menunggu kabar darinya. Di tengah malam yang sepi, Rani membuka jendela kamarnya. Ia memandang ke langit yang bertabur bintang, lalu menutup matanya sambil berdoa. Dalam hati, "Tuhan, tolong beri aku kekuatan jika aku tak bisa pulang. Setidaknya izinkan keluargaku tahu bahwa aku masih di sini, masih bernapas, masih berharap." Hingga akhirnya, waktu berjalan pelan namun pasti. Rani mulai terbiasa dengan hari-harinya. Yang sunyi, ia tetap menulis, tetap menyiram bunga, dan tetap menyimpan harapan. Meski tak tahu kapan bisa melihat cahaya di ujung jalan, tapi satu hal yang ia yakini, harapan tak boleh mati. Selama ia masih bisa berdoa, masih bisa menulis, dan masih bisa bermimpi, ia akan terus bertahan. Hari-hari berganti, dan meski wajah Rani tetap tersenyum, hatinya semakin lama semakin hampa. Ia mencoba tetap berpikir positif, meyakinkan dirinya bahwa semua ini hanya sementara. Tapi semakin ia meyakinkan diri, semakin kuat rasa rindu dan gelisah yang diam-diam tumbuh dalam diam. Rani mulai memperhatikan bahwa rumah itu kini terasa semakin sepi. Dulu, masih ada suara-suara ringan dari dapur, langkah kaki di lorong, atau sapaan singkat dari pekerja lain. Namun perlahan, satu persatu orang-orang di rumah itu tak lagi terlihat. Entah mereka dipindah,
berhenti, atau sengaja dijauhkan darinya Rani tidak tahu. Ia hanya menyadari satu hal. Dirinya kini lebih sering sendirian. Suatu pagi, saat sedang menyiram tanaman, Rani melihat penjaga rumah yang biasanya ramah mendadak bersekap kuku. Ketika ia mencoba menyapa, sang penjaga hanya tersenyum kecil, lalu pergi terburu-buru. Ada sesuatu yang berubah. Sesuatu yang membuat dada Rani terasa sesak, seperti ada angin yang berputar tanpa arah di dalam ruangan hatinya. Ia pun kembali ke kamarnya, mencoba menenangkan diri. Di atas meja, buku catatannya masih terbuka. Di sana, tertulis puluhan kalimat pendek yang ia tulis setiap hari. Sebagian tentang rindu, sebagian tentang harapan, dan sebagian lagi tentang keheningan yang mulai membuatnya bertanya-tanya. Apakah ini benar-benar rumah? Atau hanya tempat singgah yang tak memberi arah? Sore harinya, Rani mencoba mencari jawaban. Ia memberanikan diri untuk bertanya pada Vito yang tengah duduk membaca koran di ruang tamu. Dengan suara pelan, Rani membuka percakapan. Apa aku boleh tahu kenapa aku tidak pernah lagi melihat Bu Cenda yang biasa membantuku di dapur? Vito menurunkan korannya perlahan, lalu menjawab singkat. Dia sudah dipindahkan. Kamu tidak perlu khawatir soal itu. Jawaban itu begitu datar. Tanpa penjelasan, tanpa senyuman, Rani menelan ludah. Tak ingin memaksa, tapi dari nada bicaranya, ia tahu bahwa ada batas yang tak boleh ia lewati. Malam itu, Rani tidak bisa tidur. Ia memandang langit-langit kamarnya yang putih, mencoba menghitung bayangan lampu yang menari pelan karena kipas angin. Di dadanya, ada getaran halus seperti detak jam yang berjalan terlalu lambat. Ia merasa seperti sedang menunggu sesuatu, tapi tak tahu apa. Hanya satu hal yang pasti. Rasa rindu kini berubah menjadi keheningan yang membuat napas terasa berat di tengah keheningan itu. Rani membuka laci kecil di samping tempat tidurnya. Di sana, ia menyimpan kain batik pemberian ibunya. Ia ambil kain itu dan memeluknya. Seolah dari situ ia bisa mencium aroma rumah. Ia ingin pulang. Bukan karena ia marah, bukan karena kecewa, tapi karena hatinya terlalu lama memendam sesuatu yang tak bisa ia ceritakan pada siapapun. Keesokan harinya, Rani mencoba menulis surat lagi, bukan untuk dikirim, tapi hanya untuk dibaca oleh dirinya sendiri. Dalam surat itu ia menuliskan, Bu, Rani masih di sini. Kadang Rani merasa kuat, tapi sering juga merasa lelah. Rani tidak tahu kenapa. Semuanya terasa berbeda. Tapi Rani berjanji akan tetap bertahan, apapun yang terjadi. Waktu berjalan pelan. Seolah tahu bahwa Rani sedang berusaha menata hatinya, ia tak lagi berharap banyak. Hanya ingin diberi sedikit ruang untuk bernapas. Tapi bahkan itu pun terasa sulit. Setiap langkahnya kini diawasi, setiap geraknya terasa terbatas. Dan setiap harinya, ia merasa semakin jauh dari kebebasan yang dulu pernah ia impikan. Suatu malam, saat ia duduk di ruang tengah, Rani mendengar suara samar dari arah halaman belakang. Bukan suara langkah kaki, melainkan suara angin, yang seolah membisikkan pertanyaan. Apakah kamu masih percaya pada harapan? Rani memejamkan mata. Ia tidak menjawab, tapi ia tahu, selama ia masih bisa merindukan rumah, berarti ia masih punya alasan untuk tetap berdiri. Hari demi hari berlalu, dan Rani merasa waktunya di rumah itu seperti berhenti berjalan. Ia tak tahu. Sudah berapa minggu tak keluar gerbang, tak melihat matahari pagi dari luar pagar, atau sekadar berbicara dengan orang lain selain Vito. Dunia di sekelilingnya semakin sunyi, tapi suara dalam hatinya justru semakin ramai. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ini yang disebut cinta? Apakah cinta harus berarti kehilangan kebebasan? Pada suatu pagi yang hening, Rani memberanikan diri duduk berdua dengan Vito di ruang makan. Ia ingin bicara, bukan untuk menuntut atau menyalahkan, tapi untuk membuka sedikit celah agar angin dari luar bisa masuk ke dalam hidup mereka. Aku ingin pulang sebentar, hanya sebentar saja, menjenguk ibuku, menenangkan hati, katanya dengan suara tenang. Vito meletakkan cangkir tehnya perlahan. Wajahnya tidak menunjukkan kemarahan, tapi juga tidak terlihat senang. Ia memandang Rani cukup lama sebelum akhirnya berkata, "Aku mengerti kamu rindu, tapi kamu sudah jadi bagian dari hidupku. Aku takut kamu pergi dan tidak kembali." Rani menggenggam tangannya sendiri, berusaha menyembunyikan gelisah yang mulai terasa. "Aku hanya ingin menenangkan diri. Aku akan kembali. Aku janji." Tapi kata-kata itu seperti mengambang di udara. Tidak benar-benar sampai. Vito hanya menjawab pelan, "Kita bicarakan lain waktu."
Malam harinya, Rani menulis lagi di buku kecilnya tapi kali ini, bukan hanya tulisan. Ia menyelipkan satu lembar foto keluarganya dari dompet foto lama yang selalu ia bawa sejak pertama kali datang ke Phnom Penh. Dalam foto itu, terlihat senyuman polos Rani di tengah ibu dan adik-adiknya. Senyuman yang kini terasa asing. Seperti milik orang lain, ia memandang foto itu lama, lalu menuliskan satu kalimat di bawahnya. Aku tidak ingin hilang dari diriku sendiri. Hari berikutnya, Rani bangun lebih pagi dari biasanya. Ia menyapu halaman, menyiram bunga, dan menyiapkan sarapan. Seperti biasa, tapi kali ini ada yang berbeda dalam geraknya. Ada keteguhan yang baru. Ia tahu, ia harus melakukan sesuatu. Bukan melawan, bukan pula menghindar, tapi menyuarakan isi hati dengan cara yang paling tulus. Saat Vito turun ke ruang makan, Rani sudah menyiapkan teh hangat dan sepotong roti. Ia duduk di seberang meja, menatap pria yang dulu memberinya harapan, dan kini membuat hatinya penuh pertanyaan. Aku tahu kamu menyayangiku, tapi menyayangi tidak sama dengan menyimpan seseorang di dalam rumah selamanya. Aku butuh udara. Aku butuh ruang untuk menjadi diriku sendiri. Bicho Tek Jiang. Ia tidak menjawab, tapi sorot matanya perlahan berubah. Seolah-olah kata-kata Rani membuka sesuatu dalam pikirannya, sesuatu yang selama ini tak pernah ia sadari. Suasana menjadi hening. Hanya detik jam dinding yang terdengar, seolah ikut menunggu jawaban. Hari itu berlalu tanpa banyak kata, tapi bagi Roni, itu adalah langkah pertama menuju keberanian. Ia belum tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ia belum tahu apakah permintaannya akan dikabulkan, atau justru semakin dijauhkan. Tapi ia merasa lega, karena akhirnya ia menyuarakan isi hatinya sendiri. Seminggu kemudian, sebuah mobil berhenti di depan rumah besar itu. Seorang petugas dari kantor kedutaan Indonesia datang dengan membawa dokumen. Vito memandangi Rani dari jendela, lalu memberikan isyarat kecil dengan kepala. Pergilah, tidak ada pelukan perpisahan, tidak ada kata maaf, hanya diam, dan pandangan mata yang menyiratkan pengertian yang terlambat. Rani pulang, dengan koper kecil dan hati yang besar. Ia tidak pulang sebagai orang kalah. Ia pulang sebagai seseorang yang akhirnya memilih dirinya sendiri. Ibunya menyambutnya dengan pelukan hangat, tangis bahagia, dan doa yang tak berhenti mengalir. Di kampung, kabar kepulangannya menyebar, banyak yang datang menemuinya, menanyakan kisahnya. Tapi Rani hanya menjawab dengan senyum tipis, "Aku baik-baik saja, Sekerong." Dan itu sudah lebih dari cukup. Ia kembali ke rumah sederhana yang dulu ia tinggalkan. Tapi kini ia datang bukan sebagai gadis lugu yang mencari kehidupan lebih baik, melainkan sebagai perempuan muda yang telah mengenal arti kehilangan, keheningan, dan keberanian untuk kembali pulang. Terima kasih sudah menyimak kisah hari ini di channel Tuan Story. Semoga cerita ini bisa menjadi pelajaran dan pengingat. Untuk kita semua, kalau kamu merasa terinspirasi atau tersentuh, jangan lupa untuk like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya, agar kamu nggak ketinggalan kisah-kisah penuh hikmah berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.